Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami podcast asik dari divisi PSDM dengan narasumber yang dilihatnya mungkin teman-teman melihatnya narasumber ini cantik, begitu juga saya anggapnya cantik. Oke, langsung aja ya. Silakan Mbak. Ini. Oke, nah ini dia narasumber di podcast kali ini dari BPH, Badan Pengurus Harian. Itu dari sekretaris dan bendahara. Nah, silakan untuk Mbak Cantik boleh perkenalan kepada teman-teman. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Dewanggreni. Saya menjabat menjadi sekretaris umum di Badan Pengurus Harian. Dan teman saya, Oke, sebelumnya hai teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Tri Yuli Lestari. Di sini saya sebagai bendahara. Oke. Oh ya, mau nanya gimana nih kabarnya? Udah lama nggak jumpa. Soalnya kan kemarin sempat sibuk kan ya, sibuk KKN dan mungkin kita juga ngerasa ditinggal dari angkatan 18 gitu selama KKN itu. Oke, gimana kabarnya nih? alhamdulillah baik nih teman-teman. Alhamdulillah baik. Ya mungkin yang kemarin kita emang benar-benar sibuk ya. Ya, betul sekali. Karena memang disibukkan oleh KKN, ditambah kita emang lagi mikirin buat skripsi. Betul, dan kita lagi dikejar untuk seminar proposal ya. Betul sekali. Oh, sekarang lagi ngurusin skripsi ya. Ya. Kalau boleh tahu itu semprotnya Mbak kapan ya dari Mbak Diana? Wah, alhamdulillah sih aku Senin. Dan buat Kalau aku sendiri belum tahu. Soalnya masih proses. Oh, oke. ya, minta doanya aja nih biar Siap. cepet-cepet lancar. Oke, ya buat Mbak Diana dan Mbak Tri semoga lancar ya terkait apa semprotnya, semoga sukses. Oke. Oh ya Mbak, mohon maaf ya. Tadi saya sempat belum ini ya perkenalkan diri. Mungkin sekarang nggak apa-apa ya, nggak ada salahnya juga ya. Perkenalkan, nama saya Azizul Faryanam dari staf divisi PSDM. Nah, oke. Mungkin langsung aja kita ya sambil ngobrol santai lah ya Mbak. Iya, betul. Terkait BPH. Oh ya, untuk BPH sendiri ini ada ini ya, harusnya ada pimpinan ya. Maksudnya di antara BPH kan ada pimpinan, sekretaris dan bendahara ya. Iya, betul. Tapi mungkin kali ini sekretaris dan bendahara dulu ya teman-teman. Langsung aja mau nanya nih terkait sekretaris dan bendahara. Mungkin nanti salah satu jawab dulu nggak apa-apa. Oke. Job desknya tuh di sekretaris dan bendahara tuh selama di organisasi tuh gimana ya? Bagaimana? Oke, Silakan. aku jawab dulu nih ya teman-teman. Untuk sekretaris sendiri, untuk job desk-nya seperti dengan sekretaris pada umumnya di beberapa organisasi, yaitu mengurus surat masuk dan surat keluar. Dan mungkin nantinya juga ada beberapa event-event yang akan diadakan oleh beberapa divisi yang mana nantinya itu akan ada proposal ataupun LPJ. Kemudian itu nanti akan dibuat oleh sekretaris. Seperti itu sih, sebenarnya simple aja sih pembuatannya. Cuma ribetnya mungkin prosesnya mungkin cukup lama dan itu juga perlu urutannya masing-masing kayak gitu. Ya, selanjutnya mungkin bendahara. Silakan. Oke, Mbak Tri. baik. Kalau dari bendahara sendiri itu kan gak jauh beda ya sama sekretaris. Cuma kalau di bendahara itu kan tugasnya buat mengatur keuangan. Ya. Mengatur keuangan itu sendiri bisa seperti kayak bertanggung jawab terkait pengeluaran dan pemasukan di keuangan HMM sendiri. Terus kemudian ada tanggung jawab perekapan LPJ nantinya di setiap program kerja yang dilaksanakan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, ya masuk lagi ya nih ya terkait sekretaris dulu ya. Tadi kan udah dijelasin sama Mbak Diana sekretaris itu kayak gimana. Nah mau nanya nih, mungkin teman-teman juga hampir sama pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Selama di sekretaris tuh apa ya, kayak ada rasa senang. Mungkin ini kan di HMM kan baru setengah periode ya dari awal tahun. Nah gimana sih selama dari awal tahun terus sampai ini hampir setengah periode lah, itu gimana? Ada perasaan senang atau ada perasaan dukanya gitu? Silahkan. Kalau buat jadi kayak feelingnya gitu ya. Ya.
Untuk feelingnya sendiri selama saya menjabat menjadi sekretaris, karena kebetulan dan alhamdulillah banget dari saya itu menjabat 2 periode sama periode sekarang, dan susah senangnya udah tahu dari dulu juga. Sebenarnya juga enak sih, enak nih teman-teman, banyak banget pengalaman yang bisa diambil dari kalau misalkan kita tuh menjadi sekretaris. Pertama, kita tuh benar-benar belajar gimana sih kita benar-benar mengoperasikan laptop secara maksimal mungkin, karena kita kan selalu ngetik ya, karena lebih berhubungan ke dengan support ya? betul, selalu mengadakan administrasinya dari HMPS itu sendiri. Jadi kita tuh benar-benar belajar gimana sih mengoperasikan laptop dengan baik, terutama di Microsoft Word-nya. Kemudian dari saya sendiri jadi belajar untuk bagaimana merangkai kata. Nah, dari situ kita pinter nih, nanti bermanfaat juga nih buat ini teman-teman besok buat skripsi, pasti itu benar-benar bermanfaat banget. Kemudian untuk susahnya itu mungkin terkadang kan capek ya, karena banyak banget yang minta surat itu kan nggak cuma dari satu divisi ya teman-teman, yang minta kan dari semua divisi, dan itu mintanya juga kadang kan dadakan. Nah itu mungkin yang membuat sekretaris kadang suka kesel, ataupun suka kayak ya ini gimana nih teman-teman kok mintanya dadakan kan. Dalam administrasi surat kan kita harus follow up nih 3 hari setelah kita masukkan surat. Kalau misalkan dadakan ada kemungkinan besar surat itu tidak bisa diterima kayak gitu. Gitu ya. Ya mungkin agak emosi bisa dibilang ya gitu ya. Betul, agak sedikit baper lah, dikit-dikit gitu. Oke, ini nanya lagi ya terkait sekretaris tadi kan 2 periode ya. Itu emang awal niat HMM dari waktu belum masuk lah, waktu oprek pertama tuh emang niat masuk sekretaris atau ada apa ya? Pilihan lain iya, gitu pilihan ya. Lain, ya. Oke, pertama waktu saya daftar magang nih, ceritanya dari magang dulu nih. Magang saya memilih untuk divisi sosial masyarakat, dan alhamdulillah saya juga masuknya sosial masyarakat. Nah, namun alhamdulillahnya juga nih dari pihak ketua yang terlantik itu memilih saya untuk jadi sekretaris umum, karena sebelumnya di acara Makrab Manajemen tahun 2019 apa ya? Pas tahunnya kamu nih. 2019. Kebetulan aku ditunjuk jadi sekretaris di acara itu, dan kinerjanya mungkin dianggapnya baik, dan akhirnya dipilih nih jadi sekretaris umumnya HMPS periode kemarin gitu. Jadi kalau ditanya ini pilihan dari saya sendiri atau enggak, sebenarnya sih enggak, karena memang diberi amanah aja, dan alhamdulillah saya merasa ya saya coba aja, semoga bisa amanah ini bisa saya ambil dengan baik kayak gitu. Oke, selanjutnya mungkin dari Mbak Tri tuh di bendahara ya, pertanyaannya hampir sama sih sama yang tadi ditanyain ke Mbak Diana. Terkait di bendahara tuh apa sih suka citanya selama menjabat sebagai bendahara gitu? Oke, mungkin dari bendahara sendiri itu kan tugasnya terkait keuangan ya. Kalau buat senangnya ya pasti senang gitu ya. Mungkin itu bukan uang pribadi gitu ya, tapi lihat cuan kan seneng. iya betul, megang uang banyak gitu ya. Tapi sayangnya bukan uang pribadi gitu, cuma dibuat tanggung jawab buat megang gitu, dipercaya buat megang gitu. Senangnya ya karena pastinya seneng dong, kayak kita jadi belajar gimana sih cara mengelola keuangan gitu di organisasi, dan itu nanti bakal impactnya tuh balik ke pribadi kita gitu. Jadi kita kan kehidupan sehari-hari itu pastinya nggak jauh-jauh tentang keuangan juga ya, kita ada banyak pengeluaran, ada pemasukan juga tentunya gitu. Jadi kayak kita belajar ngatur gitu loh, keluar masuk uang gitu. Jadi kayak gimana sih cara manage uang kayak gitu. Terus gimana sih cara di organisasi ketika ada dana segini dengan banyak program kerja, harusnya dibagi-baginya itu harus gimana gitu. Jangan sampai nanti pendapatan sama pengeluaran itu nggak balance gitu. Tentunya banyak sekali pokoknya ya. Kalau buat sedihnya itu mungkin bukan sedih sih, lebih ini aja sih, kayak ketika ada program kerja gini, misalkan kan ada pembuatan RAB gitu, terus ada tentunya setelah itu ada LPJ kan, setelah ada kegiatan. Nah, ketika ada LPJ itu kan tentunya ada pengeluaran, di mana itu pengeluarannya harus disertai dengan nota.
Nah, Iya, biasanya anak-anak itu terkait nota tuh terkadang lupa atau hilang gitu. Keliru lah ya. Iya, betul. Sedangkan nota itu sangat penting kan, di LBC itu harus tercantum kayak gitu. Dengan adanya nota kan terbukti pengeluarannya emang balance Sekian. gitu sekian kayak gitu buat pengecekan dari bendahara sendiri kayak gitu. Jadi paling itu sih terkait nota kalau buat kesusahannya. Kalau yang lainnya sih Oke oke ya. aja ya, bener. Oke, berarti ya mungkin bisa diambil kesimpulan kalau di antara sekretaris dan bendahara itu kalau sekretaris lebih ke kalau aplikasinya tuh Microsoft Word ya. Iya, Kalau betul. bendahara ini ya apa? Pencatatan pengeluaran keuangan kayak gitu loh, Iya, kayak lebih- keluar masuk ya lebih ke akuntansinya Sih. gitu. Mungkin kayak di aplikasi laptop kan kayak Excel gitu ya, Iya, Advance gitu betul. ya. Oke, oke. Nah, mungkin kalau semisal tadi kan udah dijelasin kayak gimana sih tata cara atau mekanisme misal kayak ada kepanitiaan atau kayak divisi apa itu minta kayak divisi misal saya divisi PSDM tuh minta bikin surat terkait ini untuk acara ini. Nah, terus juga minta dana ke bendahara untuk ini. Nah, gimana sih cara yang baik juga biar antara pihak sini pihak sana itu sama-sama enak loh. Gimana sih caranya kayak Mbak minta tolong sih buat ini gitu. Gimana tuh? Kasih tipsnya dong biar Oke. teman-teman semua tahu. Banyak banget nih yang keliru nih kalau semisalkan ada permohonan baik ke sekretaris maupun bendahara ya. Sebenarnya dari kita tuh fine-fine aja nih kalau semisalkan ada yang minta tolong, Ya. dibuatkan surat, dibuatkan LPJ ataupun proposal ataupun dari pihak bendahara ada yang minta uang ya. Iya, betul. Cuma Tanggung jawabnya ya. betul. Yang penting itu adalah pertama sopan santun dulu tuh. Benar. Karena ini lagi pandemi ya, jadi kalau minta sesuatu kan lewatnya by phone nih. Ya. Sedangkan kita tahu sendiri nih, kalau misalkan kita komunikasi dengan by phone, pasti ada aja gitu miskomunikasi. Kita pengen ngomong A, ternyata penyampaiannya B. Gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalkan pertama, dan saya juga pernah nih komunikasikan sama beberapa direksi terkait dengan sistematika untuk ngomong ke sekretaris kalau minta surat. Pertama, perkenalkan dulu nih namanya, kemudian cantumkan divisi apa, kemudian minta apa, surat apa, keperluannya apa, ditujukan untuk siapa, tanggal berapa, waktu dan tempatnya untuk waktu dan tempatnya itu di mana gitu, agar lebih rinci juga. Jadi seakan-akan nanti kalau misalkan sekretaris sudah buatkan emang rinci nih, nggak harus tiba-tiba dari teman-teman divisi lain ya, mungkin ada yang menanya, ada yang meminta surat kemudian tidak dicantumkan tempatnya, jadi kan kita harus menanyakan kembali. Iya. Itu kan tidak efisiensi waktu gitu, jadi agak lebih tepat lagi kalau misalkan sesuai dengan sistematikanya seperti itu. Oke. Kalau dari bendahara sendiri gimana Mbak Tri? Ya, kurang lebihnya sama seperti bendahara. Itu paling utama itu poinnya itu sopan santun Santun, ya, ya. gitu. Gak dong tiba-tiba minta uang gitu ya, Mbak minta uang segini Lah kayak ibunya ya. Buat siapa gitu kan? Iya, uang buat apa kayak gitu, perluannya apa gitu. Kalau dari bendahara sendiri itu paling ini sih, kalau mau ada kegiatan butuh uang gini ya, prosedurnya tuh pertama tuh dari divisi atau acara atau panitia tersebut yang bersangkutan itu membuat rancangan anggaran dulu gitu, kemudian konfirmasi ke pimpinan bahwa ini mau minta uang ke bendahara. Mungkin dari pimpinan langsung ngarahin ke bendahara. Nah, setelah dapat ACC dari pimpinan lalu ke bendahara. Nah, kemudian dari bendahara mungkin saya ngeliat dulu nih rincian anggarannya itu seperti apa, kira-kira mereka minta segini, kira-kira Iya. entah itu terlalu besar, nanti dari bendahara sendiri punya keputusan tersendiri gitu loh, kenapa alasannya nggak mengasihkan sesuai yang mereka minta kayak gitu. Mungkin sebagai bahan pertimbangan seperti itu. Terus kemudian terkadang kan ada miskomunikasi gitu ya, terkadang kayak di bendahara sendiri itu kan ada dua ya, nggak saya sendiri, ada partner saya Yayas gitu. Ketika kadang ke Yayas sudah bilang gitu, tapi dari pihak yang bersangkutan nggak bilang ke saya, terus kemudian ada miskomunikasi gitu. Jadi Konfirmasi. kayak betul, terkadang saya belum tahu nih, oh ini minta ternyata, tapi saya belum dikasih tahu kayak gitu. Paling lebih ini aja sih, kayak kalau mau minta uang ya seperti itu prosedurnya kayak gitu. Jadi harus ada konfirmasi dari pimpinan, mereka udah nyiapin anggarannya sendiri kayak gitu, Iya. langsung konfirmasi ke bendahara. Paling seperti itu sih. Oke, itu dengerin teman-teman HMPS atau teman-teman ya yang lain lah.
kalau minta tolong ke bendahara atau sekretaris harus jelas. Yang pertama itu sopan santun, oke? Mantap. Nah, selanjutnya tuh, nah ini mungkin kayak bisa, ini pertanyaan bisa di awal sih. Jadi mungkin kayak balik lagi lah. Kenapa dulu waktu mau masuk HMM tuh apa ya, kan mungkin kayak rasa ditunjuk atau disaranin masuk bendahara atau sekretaris. Nah, kenapa sih, alasan apa yang ngakinin mbak-mbak ini buat masuk ke sekretaris bendahara gitu? Oke. Mungkin dari aku dulu ya, mungkin dari bendahara. Sebelumnya mungkin dari awal magang itu kan dulu ikut magang juga ya. Di magang saya itu pilihnya bukan bendahara, bukan BPH, tapi pilihnya itu sosmas. Sosmas. Iya, sama seperti Mbak Diana. Cuma kebetulan pas diterimanya itu saya nggak masuk ke sosmas. Saya dimasukkan ke divisi advokasi. Nah, gitu. Dulu ada divisi advokasi, tetapi itu baru-baru banget. Dan di mana itu advokasi itu kan lebih tepatnya kayak perantara antara mahasiswa dengan dosen gitu, terkait mungkin seperti Forum diskusi. Iya, forum diskusi kayak gitu. Nah, kemudian singkat cerita pas di periode 2019 ya, pas periodenya Mas Yadi, itu saya diberi kepercayaan buat jadi bendahara. Kemudian dari situ selanjutnya periodenya Mas Faik 2020 itu saya juga diberi kepercayaan lagi. Iya, betul. Jadi bendahara. Jadi mungkin udah terbiasa jadi bendahara. Sebenarnya kalau bendahara itu menyenangkan gitu, karena emang dari aku sekolah SMP sampai SMA itu entah kenapa teman-teman tuh udah percaya, teman-teman kelas aku tuh udah pada percaya gitu, pokoknya aku yang jadi bendahara kayak gitu secara berturut-turut kayak gitu. Jadi setelah masuk sini ikut HMM, ternyata jadi bendahara lagi. Oh, dulu SMA sempat jadi bendahara nih. Iya, betul. Jadi mungkin dari SMP SMA tuh nggak tahu kenapa teman-teman tuh pada percaya buat aku jadi bendahara kayak gitu. Jadi udah nggak begitu asing sebenarnya kayak gitu. Oke, gimana kalau dari Mbak Diana nih selaku sekretaris 1 ya? Tadi yang sama pertanyaan seperti Mbak Tri. Jadi kenapa sih bisa meyakinkan diri sendiri ya untuk memilih sekretaris? Karena awalnya pilihan pertama dari saya sendiri kan sosial masyarakat ya. Karena memang merasa udah diberi amanah, kembali lagi ya, kalau misalkan siapapun itu pastinya nih, kalau misalkan teman-teman diberi amanah dan merasa mampu, insya Allah pasti bisa. Nah, mikirnya saya pas itu karena saya ngerasa diberi amanah dan saya merasa bisa, makanya saya coba dan alhamdulillah dan enjoy aja gitu jalaninnya. Dan dari situ pula saya bertemu banyak teman baru ya, baik dari organisasi lain gitu, yang mana bisa saling sharing kayak gitu. Jadi benar-benar itu yang membuat saya tertarik nih jadi sekretaris, jadi badan pengurus harian kayak gitu. Oke. Berarti ya balik lagi ke diri sendiri sih. Betul sekali. Terus ada nggak sih, mau nanya nih, ada nggak sih tips atau apa ya untuk bisa menjadi sekretaris dan bendahara tuh, ada tipsnya nggak sih dari Mbak Santik ini? Ada nggak? Oke, dari aku mungkin kalau tips itu ini sih, kalau sekretaris bendahara itu kan kalau dibilang itu tanggung jawabnya besar gitu ya, apalagi bendahara gitu, pegang uang banyak tapi bukan uang pribadi gitu kan. Ketika ada jumlah uang, selisih uang yang kurang atau uangnya gimana, ada permasalahan, tentunya kan kita harus tanggung jawab gitu ya. Jadi poin pertama itu ya, tipsnya itu kita harus tanggung jawab benar-benar apa yang udah jadi tugas kita atau apa yang udah jadi tanggung jawab kita gitu. Jangan sampai kita ngecewain yang udah kita udah dikasih kepercayaan nih sama teman-teman semua, kita nggak bertanggung jawab kan. Pas tanggung jawab lah. Iya, kan kecewa kan. Yang kedua itu apa ya? Ini aja sih, konsisten. Ya betul. Dimana kayak tugas kita yaitu ya konsisten aja kayak gitu. Harus dijalanin. Iya betul. Kemudian yang ketiga mungkin ini sih lebih ini, kalau bisa tuh jadi bendahara tuh disiplin gitu loh. Iya, terus sama ini rajin dan teliti, soalnya kan setiap ada pengeluaran dan masuk itu harus langsung dicatat gitu, jangan sampai lupa atau teledor gitu, karena itu sangat krusial. Jadi ketika ada pengeluaran atau pemasukan langsung dicatat pada saat waktu yang bersamaan juga, seperti itu paling kurang lebihnya sih. Itu yang paling poin-poin terpenting sih kalau mau jadi bendahara gitu. Teman-teman dengerin ya tips dari Mbak Tri
untuk menjadi bendahara tuh kayak gimana. Oh ya nih, mau nanya lagi terkait bendahara. Pernah nggak sih sempet kayak duit itu hilang entah kemana, atau kok misal di data di jumlah segini, tapi waktu dicek lagi dihitung lagi tuh jumlahnya berkurang atau bahkan Kurang lebih. balance gitu Iya, ya. Oke. Pernah nggak sih sempet gitu nggak? Kalau aku pribadi sih selama yang uang dipegang sama aku sih alhamdulillah sih selalu balance ya. Balance. Tapi pernah juga ada kejadian di mana partner aku itu uangnya nggak balance kayak gitu. Dimana itu jadi kita cross check lagi dari awal, dihitung bareng-bareng gitu gimana salahnya, atau ada penulisan yang salah atau ada pengeluaran yang belum tercatat gitu loh. Jadi pernah. Nah itu makanya ada tips tadi, jangan lupa setiap ada pengeluaran dan pemasukan itu langsung dicatat pada waktu itu juga, karena aku sama partner aku pernah mengalami hal itu kayak gitu. Ya mungkin kalau semisal ada kayak trouble kayak gitu lagi, lebih solusinya tuh di cross check lagi ya. Betul. Gitu teman-teman. Oke. Kalau dari Mbak Diana, tipsnya? Kalau tips dari saya sendiri ya, selaku sekretaris, tips untuk menjadi sekretaris adalah yang pertama sendiri nih, harus ikhlas nih teman-teman. Karena emang Maksa ya. betul sekali. Karena gini teman-teman, karena sekretaris sama bendahara sebenarnya banyak banget sekretaris loh. Kalau bendahara kan emang poinnya di uang nih. Iya. Iya kan, pokoknya di uang selalu nih bergulir secara waktunya gitu. Tapi kalau misalkan sekretaris sekalinya ada acara, bener-bener tuh numpuk banyak banget ya tuh surat-surat, sampai bener-bener ada yang keselip lah, ada yang lupa lah, ada yang kadang miskom sama humasnya lah gitu kan. Ya makanya nih harus bener-bener enjoy jalaninnya. Kemudian yang kedua adalah kalau bisa tuh mulai kayak merangkul teman-teman agar dia juga paham nih cara berkomunikasi sama kita. Terkadang ada yang takut minta surat nih sama sekretaris karena takutnya diomelin gitu. Dikira kamu gigit ya? Nah, betul banget. Karena emang dari saya sendiri emang sedikit agak tegas nih kalau masalah surat, karena nggak mau ada kejadian-kejadian yang nggak diingin. Ya betul, kesalahan-kesalahan yang mungkin dihindarkan gitu. Karena kan kalau misalnya kita masukin surat nih ke biro mana ataupun ke lembaga mana, kemudian ada salah dalam redaksi, itu kan jadi miskomunikasi nih. Sedikit kesalahan tapi membawa ibaratnya membawa masalah yang besar kayak gitu. Jadi bener-bener harus teliti kayak gitu. Terus selain itu mungkin jadi sekretaris harus bener-bener sabar bener-bener sabar nih, karena terkadang kalau posisi lagi banyak tugas kemudian ditambah tugas lagi, terus akhirnya bawanya emosi nih kayak gitu. Bingung mau ngertiin yang Mana nih harus prioritasin kuliah apa harus prioritasin organisasi. Makanya tuh kita selalu bendahara dan sekretaris selalu memanage waktu dengan baik, karena memang tugas dari BPA sendiri itu emang banyak kayak gitu. Selain itu ada lagi nggak, atau yang penting itu? Kalau sejauh ini sih kayak gitu aja Iya, ya. cukup Kalau- paling seputar itu sih. Semisal untuk pengen jadi sekretaris atau bendahara tuh cowok bisa nggak sih? Atau kan rata-rata kan nih kalau jadi sekretaris bendahara tuh Pertanyaan cewek ya. menarik ya. Iya, betul banget. Cowok tuh bisa nggak sih? Pertanyaannya bener-bener menarik banget nih. Kalau untuk jenis kelamin ya berarti kayak gitu. Gender nih, masalah gender. Sebenarnya gini nih teman-teman, mau jadi sekretaris atau bendahara, mau cowok atau cewek, sebenarnya kita fine-fine aja ya. Betul, nggak ada Yang masalah. penting adalah tanggung jawabnya aja. Karena mungkin nih teman-teman atau pimpinan dari yang sebelumnya menganggap yang dari laki-laki nih, maaf ya teman-teman ya, nggak ada diskriminasi nih, mungkin kurang rajin kayak gitu. Karena kan yang harus jadi bendahara atau sekretaris kan emang harus rajin nih ya teman-teman. Biasanya kan yang rajin-rajin gitu kan cewek nih, cowok mah kadang kan suka ngilang-ngilang gimana gitu, ya sedikit agak ghosting gimana gitu kan. Jadi mau mungkin ya dari pimpinan memilih untuk cewek, karena emang tiap tahun cewek ya. Iya betul, mungkin karena udah terbiasa kayak turun temurun tuh cewek terus, mungkin kayak lebih tepatnya bendahara sama sekretaris tuh kalau cowok tuh kayak sebenarnya sih nggak masalah ya, cuma kalau cowok kan biasanya tuh males, Dipikirkan. males ribet juga Betul. kayak gitu. Mungkin next time selanjutnya Boleh. cowok Itu, bisa teman-teman. direkomendasikan Boleh, menjadi itu sekretaris kalian. bendahara.
bisa dicoba nih. Mungkin mengubah citra laki-laki yang Betul. tidak rajin ya Iya. menjadi yang benar-benar rajin Iya, gitu. Tapi nggak biar mengubah bisa, iya citra betul. ini kan. Biar Oh bisa- enggak dong. Enggak. Enggak. Itu kan tanggung jawab, bukan ke arah Iya. situ Iya. gitu. Mungkin kayak mau nunjukin cowok juga Bisa kok. iya gitu, nggak semuanya cowok tuh ya Males, ya. senonoh gitu, nggak rajin gitu loh. Oke. Oh ya, ini kan udah mungkin dari Mbak Diana, Mbak Tri kan angkatan 18 ya, mungkin bisa dibilang ya bentar lagi ini ya. Bentar lagi apa sih ya bahasa yang baiknya tuh kayak demis gitu ya, maksudnya Oh, udah betul. masa jabatannya tuh udah selesai. Nah, mungkin bentar lagi kan udah mulai off ya karena udah mulai sibuk ngurusin apa ya? Skripsi ya. Betul Iya. sekali. Nah ya mungkin mau nanya nih sekarang aja ya, takutnya ntar besok-besok kan lagi sibuk jarang ketemu gitu. Hanya mungkin apa sih pelajaran yang bisa diambil dari Mbak Diana, Mbak Tri selama menjadi sekretaris atau bendahara? Mungkin bisa Dari dikasih aku dulu ya teman-teman. Pelajaran yang bisa diambil nih mungkin tidak mencakup saya jadi sekretaris ataupun Tri jadi bendahara ya, Iya. tapi secara general Betul. pesan yang bisa diambil adalah organisasi itu adalah hal yang paling baik menurut saya di saat kita lagi kuliah nih, karena ada beberapa macam tipe mahasiswa kan. Nah, dengan adanya itu kita tuh bisa mengetahui gimana sih cara kita bersosialisasi dengan orang lain dan mengukur bagaimana public speaking kita kayak gitu. Dan jelas banget itu menambah pengalaman, relasi dan teman kayak gitu. Ya, mungkin kalau dari aku menambahkan aja ya, seperti yang Mbak Diana tadi udah bilang itu bener banget pokoknya. Kalau organisasi itu menurut saya penting ya, penting benar. banget. Soalnya apalagi kalau kita udah misalkan udah gak kuliah nih, udah wisuda nih ya, pasti kan kita ada di mana dunia kerja itu kita membutuhkan pengalaman gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita selama jadi mahasiswa kita nggak memanfaatkan waktu kita buat hal-hal yang positif, hal-hal yang emang membantu kita buat diri yang kita lebih baik gitu. Dimana kan kalau organisasi itu kita belajar public speaking, belajar buat disiplin, belajar yang namanya tanggung jawab. Sosialisasi, Iya ya. betul banget. Dimana itu sangat berguna sekali. Mungkin ketika nanti kita dihadapkan dengan dunia kerja seperti itu sih. Iya benar. Ya kalau aku dari juga ya, kalau aku ya sama sih. Sebenarnya kalau kuliah doang tuh agak apa sih? Boring gak sih? Boring gak sih? Iya betul. Kuliah apalagi sekarang tuh online kan. Iya. Kuliah cuma Tambah gabut ya, saya gitu. tidur gitu doang kan. Kurang Apalagi yang efektif. anak kos ya. Jangan hanya absen doang, oke? Terus Jadi harus efektif ya. Ada kayak kegiatan di luar loh buat ngisi waktu luang, terus juga kan bersosialisasi sama teman-teman kuliah kan penting ya, cari Penting relasi banget. gitu. Iya. Oke, tuh ada pertanyaan dari mungkin ada tambahan dari Mas Fayat ya teman-teman. Untuk kesan dan pesan ya selama organisasi di HMM nih. Iya. Kalau untuk kesannya sangat menyenangkan ya, sangat menyenangkan, menambah keluarga jelasnya. Betul banget. Dan ada senang dan sedihnya gitu ya. Pokoknya ngerasa this is a family gitu kan. Bener-bener pokoknya bener-bener seneng lah pokoknya. Kalau untuk pesannya semoga HMPS untuk periode selanjutnya bisa tambah bagus lagi, tambah berkembang lagi dan Amin. semoga semakin jaya lah gitu. Amin. Oke, mungkin dari aku kesannya dulu ya pertama. Kesannya itu ikut organisasi itu sangat menyenangkan gitu. Nggak bisa diluapin lewat kata-kata ya. Kayak apa sih yang namanya organisasi itu kan banyak banget pelajaran yang kita dapatkan gitu. Ada hal-hal baru yang sebelumnya kita belum mengenal gitu ya, belum tahu gitu. Terus kita banyak teman kayak gitu. Terus kita bisa bertukar pikiran. Pokoknya organisasi itu sangat menyenangkan dan pokoknya rugi deh pokoknya kalau nggak ikut organisasi gitu. Buat pesannya ya buat teman-teman HMPS mungkin yang akan melanjutkan ke depannya gitu ya. Pokoknya kalian semangat terus gitu. Nggak ada sih organisasi yang rasanya cuma enak-enak aja kayak gitu. Pasti Benar-benar, kalian bakal ya. ngerasain yang namanya kayak Suka dukanya ya. Iya betul, kayak rasa pokoknya di mana titik kalian bakal ngerasa
Jenuh. bosan, jenuh, itu pasti kalian bakal rasain. Tapi walaupun seperti itu, kalian harus tetap semangat dan lanjutin perjuangan kalian di HMM. Oke? Itu mungkin aku nambahin dikit ya. Ya mungkin jangan takut mencoba lah ya. Oh, betul banget. Jangan coba karena nanti kan di organisasi kan kita menemukan masalah. Nah, di situ kita juga kayak cari solusinya ngatasin masalah itu betul. gimana ya. Oke, mungkin udah cukup lama ya kita ngobrol ini mungkin teman-teman juga Udah bosen ya? nonton ini kasih kayak gitu sambil makan atau minum. Kayaknya makanan udah habis nih. Nah, ini mohon maaf nggak ada ini ya, nggak ada sajen atau apa. Lain kali bisa ya. Bisa. Wah, mungkin ini bisa jadi tambahan lagi nih buat teman-teman divisi PSDM ya. Iya. Oke, amin. Kayak mungkin podcast ini ini mungkin saya acukan ya karena udah ingat waktu. Terima kasih waktunya Mbak Diana dan Mbak Tri udah ngeluangin waktu udah ini. Terus sama ini ya. Jangan lupa tonton ini di apa ya? Nanti ada informasi di Instagram kita HMPS Manajemen UMP. Terus jangan lupa nonton ini di YouTube kita yaitu HMPS Manajemen UMP juga. Jangan lupa like, Komen. And subscribe. Oke, karena mungkin like, komen, terus subscribe teman-teman itu penting juga ya buat kita HMPS Manajemen karena ya buat lebih nambah apa ya kayak di Mempublikasikan, mempublikasikan iya, kayak gitu tahu. teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Diana, Mbak Tri udah lama banget ini kok. Terima kasih banget. Mungkin next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, siap. Kita kesini lah di luar ya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian teman-teman. Jangan lupa tonton, nikmatin sambil makan atau minum. Jangan tonton sekali doang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.